dari kelompok 1 akan melakukan praktikum penanaman biji kaliandra putih dan mengamati proses pertumbuhannya. Sebelum lanjut pada praktikum, izin perkenalan. Saya Edi Suprayogi dengan NIM 2303060003. Nama saya Syahrajawan Wiranata Sibuan dengan NIM 001. Saya Sarah Imelia Nasution dengan NIM 005. Saya Amanda Jihanila dengan NIM 011. Saya Angger Kirana dengan NIM 009. Saya Galang Helpian dengan NIM 013. Saya Muhammad Arif Rahman Nur dengan NIM 007. Stay tune. Tanaman kaliandra. Tanaman kaliandra adalah sebuah tanaman leguminosa yang sering digunakan sebagai pakan ternak, penghijauan lahan, serta sebagai sumber kayu bakar. Tanaman kaliandra mampu bertahan dan beradaptasi di tanah yang kurang subur. Dan maka dari itu, tanaman kaliandra sering digunakan sebagai rehabilitas lahan. Untuk biji kaliandra harus melalui proses yang namanya Persembahan biji pada kaliandra putih dimulai dari persembahan biji yang tidak aktif menjadi tanaman muda dan yang dipengaruhi oleh suhu udara dan kelembapan. Nah, percambahan biji ini memiliki tipe yaitu epigel, di mana kotiledon muncul di atas permukaan tanah. Dapat dilihat. Baik, sebelum melakukan proses penanaman, saya akan menjelaskan klasifikasi dari kaliandra sendiri, yaitu dengan kingdom Plantae, subkingdom Brachybionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rosidae, ordo Fabales, famili Fabaceae, genus Kaliandra, dan spesies Kaliandra haematocephala. Perkenalkan alat dan bahan. Di sini alat yang pertama yaitu spray atau wadah untuk menanam, dan di sini ada spray sebagai alat untuk menyiram tanaman. Dan untuk bahan-bahannya yaitu pastinya ada biji kaliandra putih yang sudah direndam selama 24 jam, dan juga ada tanah humus sebagai media tanam. Nah, untuk step kedua itu memasukkan tanah humus ke dalam tray. Setelah tanah sudah dimasukkan, akan dilakukan penanaman benih ke dalam tray ini. Step ketiga yaitu penanaman biji kaliandra putih ke dalam tray yang sudah berisi tanah humus. Selanjutnya, tambahkan tanah hingga biji kaliandra tertutup.
Step terakhir, setelah biji kaliandra ditanam, selanjutnya menyemprot dengan air secukupnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tahapan perkecambahan biji kaliandra selama 7 hari. Nah, untuk hari pertama sampai kedua, nama prosesnya itu imbibisi, di mana pada hari pertama hingga kedua, biji menyerap air melalui proses imbibisi. Air meresap ke dalam biji melalui lapisan kulit biji, yang menyebabkan biji membengkak dan melembut. Nah, perubahan morfologi yang terjadi yaitu kulit biji mulai melunak dan biji terlihat lebih besar dari kondisi awalnya. Baiklah, selanjutnya untuk hari ketiga sampai keempat, adapun proses aktivasi enzim dan pembelahan sel. Nah, dengan terserapnya air, enzim-enzim dalam biji menjadi aktif. Enzim ini membantu memecah cadangan makanan yang disimpan dalam kotiledon yang menyediakan energi untuk perkembangan sel. Nah, perubahan morfologi yang terjadi yaitu akar lembaga atau radikula mulai menembus kulit biji dan tumbuh keluar. Untuk radikula sendiri itu adalah struktur utama yang muncul karena berfungsi menyerap air dan mineral. Hari kelima sampai 6, pertumbuhan radikula dan plumula. Prosesnya, setelah radikula muncul, bagian embrio lain yaitu plumula atau bakal tunas mulai berkembang. Plumula akan menjadi bagian atas yang akan berkembang menjadi batang dan daun. Perubahan morfologinya yaitu radikula tumbuh semakin panjang dan berfungsi sebagai akar utama. Plumula mulai muncul dan berpotensi akan menembus permukaan tanah. Hari ketujuh, munculnya daun kotiledon. Prosesnya, di mana pada hari ketujuh plumula mulai berkembang di atas permukaan tanah dan mengeluarkan daun kotiledon. Kotiledon ini berfungsi sementara sebagai sumber makanan hingga daun pertama kaliandra tumbuh. Proses morfologinya yaitu daun kotiledon terbuka, berwarna hijau, dan mulai berfungsi sebagai organ fotosintesis. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian perkecambahan pada kaliandra putih. Nah, terdapat ada 4 bagian perkecambahan tersebut. Yang pertama itu ada seed coat yang ini atau kulit biji. Itu merupakan lapisan pelindung yang melindungi biji dari kerusakan fisik. Terus yang kedua itu ada radikula yang ini. Bagian akar ini itu merupakan bagian akar pertama yang muncul dan berkembang sebagai akar utama. Terus yang ketiga itu ada hipokotil. Hipokotil itu yang ini, yang di bagian tengah ini atau yang lebih besarnya yang ini. Itu merupakan bakal tunas yang akan tumbuh menjadi batang dan daun. Dan yang terakhir itu ada yang namanya kotiledon, yang kuning ini atau yang hijau ini juga. Itu merupakan daun pertama yang muncul pada fase perkecambahan, berfungsi sebagai penyedia cadangan makanan untuk tanaman muda. Keberhasilan perkecambahan biji kaliandra dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan utama. Di antaranya faktor yang pertama yaitu air. Kelembapan yang optimal sekitar 60-70% diperlukan untuk melunakkan kulit biji kaliandra dan mengaktifkan enzim perkecambahan. Kelembapan yang berlebih dapat menyebabkan pembusukan, sedangkan kelembapan yang rendah dapat menghambat proses perkecambahan. Selanjutnya faktor suhu. Rentang suhu optimal sekitar 25-30 derajat Celcius. Faktor selanjutnya yaitu cahaya. Cahaya dibutuhkan bagi hormon pertumbuhan dan arah kecambah. Faktor selanjutnya yaitu media tanam. Media yang ideal harus memiliki aerasi yang baik, menyimpan cukup air yang cukup, lalu bebas dari patogen dan memiliki pH sekitar 6-7. Lalu faktor yang terakhir yaitu dormansi, di mana biji kaliandra memerlukan pematahan dormansi karena kulitnya yang keras
misalnya dengan melakukan perendaman pada biji kaliandra untuk memudahkan perkecambahan. Lalu faktor selanjutnya yaitu ada oksigen, di mana oksigen dibutuhkan untuk proses respirasi yang menghasilkan energi bagi perkecambahan. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan pada proses perkecambahan biji kaliandra putih. Untuk proses perkecambahan pada biji kaliandra putih berlangsung selama 7 hari. Dan biji kaliandra putih melewati tahap-tahap. Yang pertama itu ada radikula. Radikula yaitu adalah proses pertumbuhan biji yang sudah baik. Dan yang kedua adalah plumula. Plumula adalah biji kaliandra yang sudah tumbuh dengan baik dan muncul ke permukaan tanah. Dan yang ketiga itu ada kontiledon. Kontiledon adalah biji kaliandra yang telah muncul ke permukaan tanah dan terbuka. Dan perubahan morfologi ini adalah indikator yang baik untuk perkembangan biji kaliandra putih. Dan biji kaliandra putih siap ditanam di sekitar lingkungan. Perkecambahan kaliandra putih dari kelompok 1. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Thank you for watching. Bye. Nekat.